Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Michael di Indonesian Horror Story. Kali ini saya akan membawakan cerita dari seorang yang bernama Rudy. Rudy ini memiliki seorang istri yang bernama Desi. Sudah bertahun-tahun Rudy ini memiliki keinginan untuk tinggal sendiri bersama istrinya, berpisah dengan mentetuanya. Akhirnya ia dapat membayar kontrakan sendiri. Kontrakannya ini letaknya cukup jauh masuk ke dalam gang. Dan posisi rumahnya ini cukup jauh dari rumah warga yang lain. Di sebelah rumahnya hanya ada kebun milik warga. Rumah kontrakan si Rudy ini cukup luas. Ditambah lagi sekelilingnya ini kebun membuat hawa di rumah tersebut cukup sejuk. Selain itu, harga kontrakan milik si Rudy ini cukup terbilang murah. Pemilik kontrakan tersebut mengatakan kepada Rudy bahwa rumah tersebut telah kosong 1 tahun dari pengontrak yang terakhir. Rudy sangat bahagia akhirnya keinginannya tercapai untuk tinggal berpisah dengan mertuanya dan bisa tinggal berdua dengan istrinya saja. Dia merasa sangat nyaman tinggal di rumah tersebut karena hawanya di sana itu sangat sejuk. Namun ia tidak mengetahui kenyamanan dirinya tinggal di rumah tersebut akan berakhir mengalami pengalaman yang menyeramkan. Setelah cukup lama ia tinggal bersama istrinya di rumah tersebut, Rudy tidak pernah mengalami kejanggalan. Hingga suatu hari, saat istrinya ini sedang memasak seperti biasa untuk menyiapkan makanan mereka berdua di siang hari, terdengar suara langkah kaki dari pintu depan rumah kontrakan mereka. Istrinya pun lantas mengecek. Ternyata yang istrinya lihat si Desi ini adalah suaminya si Rudy yang sedang pulang kerja. Istrinya pun sedikit bingung karena Rudy ini biasanya pulang mendekati waktu maghrib. Ia bertanya, "Loh mas, kok sudah pulang?" Rudy menjelaskan bahwa ia tidak enak badan dan izin untuk istirahat saja di rumah. Istrinya menyuruh Rudy untuk segera ganti baju dan tidur saja waktu itu. Istrinya melanjutkan kegiatannya masak saat itu. Setelah beberapa jam, istrinya ini menyiapkan masakan. Setelah masakan selesai, istrinya mengecek keadaan si Rudy. Rudy sangat terlihat nyenyak tidurnya, sehingga istrinya ini tidak tega untuk membangunkannya, untuk menyuruhnya minum obat. Lantas, istrinya ini sembari menunggu Rudy bangun, ia duduk di depan TV ruangan tengah. Saat waktu sudah mendekati maghrib, di tengah dia sedang menunggu si Rudy ini bangun dan sedang menonton TV, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang berasal dari pintu rumah kontrakan mereka. Dibukalah pintu tersebut oleh si Desi. Dan saat dibuka, Desi ini dikejutkan. Yang ditemukan di depan pintu adalah si Rudy. Lantas ia menanyakan, "Loh mas, dari mana? Bukannya sakit kok malah pergi?" Rudy ini kebingungan. "Loh, aku ini baru pulang deh. Biasanya aku pulang juga jam segini. Aku dari tadi belum pulang." "Loh enggak mas, tadi aku tuh lihat kamu. Pas aku lagi masak, pas siang tadi, kamu tuh izin sakit katanya, terus tidur." "Nah kamu ini ngomong apa sih dek?" Desi ini segera mengecek kamar dan ia tidak melihat lagi Rudy yang tadi tidur. Seketika ia merasa bahwa yang ia lihat tadi bukanlah si Rudy. Setelah itu, Rudy ini berusaha menenangkan istrinya untuk mencoba pikir positif bahwa ia ini kelelahan sehingga salah melihat. Istrinya hanya mengiyakan saja, padahal dalam batinnya dipenuhi dengan rasa ketakutan dan pertanyaan-pertanyaan. Semenjak hari itu,
Istrinya ini, si Desi, kerap kali mengajak Rudi untuk pindah kontrakan saja. Istrinya takut akan ada hal yang lebih buruk menimpa dirinya, karena Rudi ini pulang waktunya cukup malam. Rudi menjelaskan, selain karena mencari kontrakan yang baru ini susah, juga mubazir jika ia harus meninggalkan kontrakan tersebut yang ia telah bayar selama setahun. Istrinya mencoba untuk mengerti kondisi mereka. Hari terus berlalu, istrinya tidak lagi pernah mengalami gangguan. Rudi juga seringkali berusaha untuk pulang sebelum maghrib datang. Ia juga khawatir jika istrinya mengalami hal-hal janggal lagi. Sampai pada suatu hari, saat itu azan subuh telah berkumandang. Rudi telah siap menggunakan sarung dan peci hitamnya. Istrinya baru bangun saat itu. Segeralah si Rudi ini meminta istrinya untuk segera mengambil air wudhu dan sholat berjamaah dengan dirinya. Istrinya bangkit perlahan menuju kamar mandi dengan langkah yang perlahan. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, istrinya ini terhenti karena ia mendapati Rudi sedang berdiri di depan kamar mandi membelakangi dirinya dengan pakaian yang sama persis yang ia lihat tadi. Karena ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, ia tidak mau menyapa sosok tersebut. Ia hanya berdiam diri mematung memandangi sosok tersebut dari belakang. Ia ragu apakah itu Rudi asli atau bukan. Ia hendak berlari dan berteriak, namun tubuhnya seakan terikat di situ. Mulutnya seperti dibungkam. Ia hanya bisa melihat sosok tersebut berdiam diri. Hingga beberapa saat Desi melihat sosok tersebut. Akhirnya kepala sosok tersebut berputar 180 derajat. Si Desi tidak bisa melihat wajah tersebut dengan jelas. Namun yang jelas wajahnya begitu menyeramkan dengan seringai kepada si Desi. Saat itu juga Desi berteriak. Tak lama Rudi datang berlari menghampiri si Desi. Setelah Rudi datang, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Desi menceritakan kejadian yang dialaminya saat itu. Rudi pun berkata bahwa nanti siang dia akan mencari kontrakan baru. Sampainya siang hari, Rudi ini berhasil menemukan kontrakan dengan harga yang masih masuk akal. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana uang yang telah ia bayarkan di kontrakannya yang lama. Ia hanya tidak mau istrinya mengalami hal-hal buruk lagi. Segeralah setelah itu mereka langsung pindah ke kontrakan yang baru. Berbulan-bulan tinggal di kontrakan yang baru, Rudi mulai kenal dengan warga-warga sekitar dan mulai akrab. Ada salah satu warga yang menanyai dirinya, dari mana Rudi ini tinggal dulunya. Rudi menjelaskan bahwa ia tinggal dulunya ngontrak di desa sebelah. Dia menjelaskan secara detail alamat kontrakan lamanya. Warga tersebut cukup terkejut mendengar penjelasan si Rudi. Lalu warga tersebut menjelaskan, kontrakan tersebut sudah lama kosong. Dikarenakan memang rumah tersebut memiliki aura-aura negatif yang sangat kuat. Sehingga setiap orang yang mengecek kontrakan tersebut selalu memilih tidak jadi untuk ngontrak di situ. Karena ternyata pengontrak yang sebelumnya tinggal di rumah tersebut adalah seorang dukun yang membuka praktek kebal. Kerap kali banyak orang datang ke sana untuk mencari ilmu kebal. Sehingga setelah dukun itu tinggal di rumah tersebut, setelah dukun itu pergi pun aura-aura mistisnya masih tertinggal. Rudi yang mendengar penjelasan tersebut kaget. Bagaimana ia tidak mengetahui sejarah dari rumah yang pernah ia tinggali. Ia hampir membahayakan nyawa istrinya di rumah tersebut. Bertahun berlalu, Rudi mulai melupakan kejadian di rumah lamanya. Di kontrakan barunya, Rudi tidak pernah menemukan atau mengalami kejadian-kejadian janggal.
Hingga suatu hari, ia hendak berjalan-jalan bersama istrinya. Juga ia iseng untuk mengecek kondisi kontrakan lamanya. Sesampainya di daerah kontrakan lamanya, Rudy ini melihat daerah tersebut sudah cukup berbeda dari zaman dulu dia tinggal di situ. Sudah tidak ada lagi kebun warga, melainkan sudah dibangun rumah-rumah di sana. Juga, ternyata setelah Rudy pindah dari kontrakan lamanya, rumah tersebut sama sekali tidak pernah dipakai orang, bahkan tidak diurus oleh pemiliknya. Bangunan tersebut terlihat setengah rubuh karena benar-benar tidak pernah dirawat. Rudy semakin yakin bahwa isu yang beredar itu benar. Sampai-sampai pemiliknya sendiri pun enggan untuk meninggali rumah tersebut. Untung saja ia cepat pindah dari kontrakan lamanya ke kontrakan barunya. Sekian cerita dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Indonesian Horror Story. Jika memiliki pengalaman-pengalaman horor dan menyeramkan, jangan lupa untuk kirim via DM di Instagram kami, Indonesian Horror Story. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.